Shalom Elohim, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Puji Tuhan kita ketemu lagi dalam kesaksian iman. Saudara, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang aktivis tahun 1998, seorang intelektual muslim yang tiba-tiba didatangi Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan berkali-kali. Dan beliau tetap tidak mengerti, beliau tetap tidak percaya, beliau menganggap itu suatu hal yang tidak mungkin. Tapi ketika perjumpaan yang berkali-kali itu terus membawa beliau ke dalam sebuah pergumulan batin, sebuah pergolakan iman, dan akhirnya beliau kembali mempelajari siapakah Isa Al-Masih itu. Ternyata disingkapkan, saudara, di dalam pergumulannya dengan kitab sucinya yang lama. Saudara, beliau bernama Pak Arief Mirjaya, seorang yang luar biasa di dalam Tuhan, dan marilah kita saksikan bagaimana peristiwanya terjadi. Tuhan memberkati kita. Baik Bapak Ibu, bersaksi itu merupakan kewajiban bagi setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Kesaksian menempati posisi penting dalam kehidupan seorang Kristen. Karena kesaksian adalah manifestasi dari pengakuan iman percaya seorang Kristen. Kesaksian seorang Kristen dalam sikap hidupnya sehari-hari dan dalam ucapannya baik secara lisan maupun tulisan tercermin dan terpancarlah bahwa ia seorang Kristen. Hidup anak Allah tanpa kesaksian adalah hidup yang hampa dan tidak memberi makna dalam setiap langkah kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus bersaksi bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Baik, untuk tidak berlama-lama saya segera mengundang narasumber kita Bapak Arief Mirjaya. Tetapi malam hari ini Pak Arief akan memberikan kesaksian apa dan mengapa jadi Kristen. Ya. Oke, silakan. Waktu dan tempat saya berikan ke Pak Arief. Ya, salam semua ya. Sebenarnya semua pengajaran-pengajaran saya itu adalah kesaksian saya. Ya, jadi apa yang saya share, yang saya bagikan, pengajaran-pengajarannya itu adalah apa yang saya alami. Jadi kamu flashback lagi ya apa yang terjadi ya. Sepertinya sangat tidak mungkin bagi saya untuk bisa percaya Isa Al-Masih ya, bisa percaya Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Karena begitu banyak hal-hal yang memang seperti tidak mungkin. Seperti ya seperti sesuatu yang memang mustahil ya. Tapi apa yang mustahil bagi Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kalau kita mau flashback lagi, perjalanannya adalah saya seorang aktivis ya yang intens dalam gerakan politik di masa lalu ya. Ya terutama di tahun 98 ya, masa-masa sebelum Soeharto jatuh dan masa-masa sesudah Soeharto jatuh juga saya sangat terlibat ya dengan teman-teman yang sekarang sudah banyak pejabat di pemerintahan ataupun di politik ya. Nah, di masa-masa itu ya buat kita sudah selesai tentang nilai-nilai tentang keberagaman ya. Buat kita sudah selesai tentang gagasan demokrasi ya, bagaimana kita harus membangun bangsa ini bersama-sama gitu ya. Nah, tapi kemudian juga ada sebuah pertanyaan-pertanyaan ya yang belum terjawab bagi saya ya. Jadi dalam periode yang begitu intens ya, terutama dalam transisi demokrasi terjadi di bangsa kita ya, saya belajar banyak ya tentang perjalanan kita sebagai bangsa, tapi juga sebuah pencarian ya, sebuah fase pencarian pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab ya. Yang sederhana misalnya, kenapa kita ada di dunia? Kenapa kita ada di bumi? Why? Kalau ilmu pengetahuan ya, sepertinya ya
Seolah-olah ilmu pengetahuan bisa menjawab persoalan-persoalan ini, padahal tidak ternyata. Misalnya ya, saya bertanya tentang, eee, kita tahu bahwa alam semesta begitu luas ya, dan manusia bisa membuat sebuah, teropong besar ya yang bisa, melihat isi alam semesta. Dulu ada Hubble, teleskop Hubble yang luar biasa ya besarnya ya. Lalu juga sekarang ada teleskop James Webb ya, yang bisa menerawang sampai ke ujung-ujung alam semesta dengan jarak udah bukan lagi jarak bumi ya, jarak seperti yang kita tempuh di bumi, tapi light speed ya. Light speed itu artinya kecepatan cahaya ya. Kita tahu kecepatan cahaya diukur dalam ilmu pengetahuan adalah jarak antara matahari dengan bumi ya. Dan dan itu jadi indikator gitu ya. Yang luar biasa lagi di alam semesta ya. Ilmu pengetahuan belum mampu menjawab. Kenapa saya katakan belum mampu menjawab ya? Karena ilmu pengetahuan berkembang terus ya. Manusia sejak dulu sampai sekarang udah mengalami sebuah revolusi, boleh saya katakan ya. Revolusi ilmu pengetahuan yang begitu dahsyat ya. Tapi belum mampu menjawab kenapa cuma ada kita doang. Kenapa hanya ada kita sendiri di seluruh alam semesta yang begitu luas. Ada jutaan galaksi yang besar maupun kecil. Berarti ada miliaran planet ya. Ada begitu banyak bintang atau begitu banyak matahari di alam semesta. Tapi kenapa hanya ada satu kehidupan? Dari sekian banyak planet-planet, sekian banyak galaksi-galaksi. Kenapa? Kenapa hanya ada satu kehidupan? Dan hal-hal itu yang jadi hal-hal yang belum terjawab sebelum saya percaya Tuhan Yesus ya. Lalu pertanyaan-pertanyaan tentang, untuk apa kita diciptakan ya. Ada hal-hal yang selama ini sepertinya begitu mudah terjawab ya, padahal tidak memberikan jawaban. Misalnya apa? Kenapa kita manusia diciptakan? Ya, dulu kita belajar bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku gitu. Lalu kenapa Tuhan menciptakan kita hanya untuk menyembah Dia? Padahal Tuhan tahu bahwa kita selalu lalai, selalu gagal, kita tidak pernah taat ya dalam menyembah Dia. Kita sering lupa, lebih banyak lupanya dibandingkan ingatnya. Karena kita tahu bahwa malaikat-malaikat tidak pernah lalai menyembah Dia. Kita tahu bahwa gunung-gunung, planet-planet, bintang-bintang, alam semesta, semua tidak pernah lalai menyembah Dia. Tapi pertanyaan-pertanyaan besar itu tidak terjawab ya. Kalau Allah hanya menciptakan kita untuk menyembah Dia, apakah Allah kita gila hormat ya? Apa tidak cukup gunung-gunung menyembah Dia, planet-planet, seluruh makhluk menyembah, dan mereka tidak pernah lalai. Tapi Dia menciptakan lagi makhluk yang pasti lalai untuk menyembah Dia. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya sepele ya, tapi buat saya itu besar ya. Ada hal-hal yang harus dijawab, harus dapat jawabannya. Untuk apa? Ya, kenapa gitu ya. Nah, seiring waktu akhirnya saya mengalami sebuah perjumpaan Tuhan ya. Beberapa kali perjumpaan dengan Tuhan. Tapi di waktu-waktu itu saya tidak mengerti dan tidak tahu bahwa itu adalah sebuah encounter dengan Kristus ya. Tidak bisa mengenalinya, saya tidak tahu bahwa itu adalah Kristus. Ya, saya seorang sahabat saya mengatakan bahwa, "Hei, apa kamu bertemu dengan, hantu?" Saya bilang, "Tidak mungkin," saya bilang. Kenapa? Kalau hantu punya spirit yang berbeda ya. Hantu punya spirit atau roh yang tidak kudus ya, dan tidak memberikan ketenangan, saya bilang.
ya, tapi yang datang kepada saya adalah sesuatu yang seperti deja vu ya, yang seperti saya pernah bertemu dengan dia somewhere, entah di mana gitu ya, dan dia mengetahui siapa saya bilang. Nah, sampai beberapa waktu kemudian ya, saya pikir itu adalah sebuah pekerjaan dari Roh Kudus ya, membuka satu persatu ya, bahwa penyangkalan saya terhadap, eee, eksistensi ataupun hakikat Isa Al-Masih sebagai Tuhan ya, itu pelan-pelan terkikis dan dijawab ya. Tuhan bawa ke dalam sebuah, eee, dekonstruksi tentang hakikat penciptaan yang selama ini tidak pernah diajarkan, yang kita hanya mendengarnya tapi tidak pernah memahaminya. Ya, kalau kita buka di dalam, surat Al-Hijr ya, kita bisa baca ya, bahwa sekolati malaikatu ya, bahwa ketika, Allah kumpulkan para malaikat ya, dan, Allah firman ya, "Fa sawaituhu," pada konsepsi penciptaan yang pertama kali, yaitu Adam ya, dan Allah berfirman, "Fa sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi," kata Allah, ya. Jelas sekali Allah berfirman ya. Kita tahu kata sawaya ya, sawaituhu ya, dalam dalam terjemahan ya berarti adalah segambar ya. Dan juga dituliskan dalam hadis-hadis ya, bahwa kata kata, sawaya ya, itu juga punya arti yang segambar ya. Nah, kita, mungkin bisa lihat beberapa hal ya, tentang bagaimana hakikat manusia diciptakan ya, dari mulai surat Al-Hijr ya, lalu juga di dalam, hadis riwayat, Muslim ya, itu juga disebutkan ya, jika jika, Allah menciptakan kita, menurut dengan gambarnya ya, dalam hadis yang lain ya, hadis riwayat Ad-Duruqsi, Ibnu Hajar dalam Fathul Bahri mengatakan bahwa, Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman ya, dalam bentuk kasihnya, karena Allah adalah kasih ya. Nah, itu adalah gambaran-gambaran yang dibuka oleh oleh, saya percaya dengan Roh Kudus ya. Nah, kenapa penting memahami hakikat manusia? Hakikat manusia untuk bisa memahami Allah ya. Karena hanya kepada manusia Allah berkata bahwa sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah. Dan aku hembuskan rohku, kata Allah. Tidak ada ayat lain yang mengatakan bahwa Allah menghembuskan rohnya kepada makhluk-makhluk lain. Tidak ada. Hanya kepada manusia lah Allah menghembuskan rohnya. Ini penting untuk memahami hakikat kita. Bahwa di dalam kita ada roh Allah dalam diri kita. Ya. Jadi karena roh kita berasal dari Allah, Allah adalah Aba atau Abi atau sumber asal usul. Oleh karena itulah kita boleh manggil dia Aba. Ini penting juga untuk memahami hakikat kita ya. Sementara iblis dia tidak suka bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan ya dalam hakikatnya, dalam hakikat kasihnya, rahmatnya Allah ya. Wah, itu dahsyat sekali. Ini dibuka belum sampai kepada Isa Al-Masihnya. Dibuka lagi ya. Dibuka lagi apa tentang manusia ya. Bahwa kata manusia itu ditulis dalam empat kata ya. Yang pertama paling banyak adalah basyar, yang artinya sempurna. Dari kata basyar muncul juga kata basyarat yang artinya daging ya. Lalu kata insan, insan artinya adalah benih ya. Lalu kata nas ya. Nas adalah kumpulan dari insan, huruf pembentuknya sama. Alif, mim, alif, nun, dan sin ya. Ya. Jadi insan dan nas, ya, kumpulan dari. Tapi insan itu artinya adalah benih ya. Bahwa kita berasal dari benihnya Adam. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah Bani Adam ya.
bahwa kita anak cucu Adam. Ini menarik ya dengan konteks hakikat manusia ya. Bahwa sejak awal manusia diciptakan oleh Allah ya dalam hadiratnya. Takdir manusia itu sejak awal adalah baqa, kekal. Takdir manusia awalnya ya. Sampai kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia harus keluar dari kekekalan. Ya. Wah, ini dahsyat ya. Jadi jangan sampai iblis itu menipu kita bahwa takdir kita ada di sini. Ya, ini fana. Takdir kita tinggal dalam hadirat ilahi, ya, tinggal bersama-sama dengan Allah, ya. Dan takdir kita adalah kekal. Takdir kita adalah kekal. Tapi sejak dosa jatuh, sejak dosa masuk ke dalam manusia, dan kita jatuh, kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan wajah kemuliaan Allah. Dan kita tahu bahwa wajah kemuliaan Allah adalah Kristus. Jadi sejak semula kita diciptakan segambar dan serupa Kristus. Waduh, ini dahsyat sekali. Nah, lalu manusia pertama, Adam, diciptakan dari tanah. Manusia kedua, yaitu Hawa, diciptakan dari rusuknya Adam. Manusia ketiga, ya, dan seterusnya diciptakan dari benihnya Adam. Seterusnya. Tapi ada seorang manusia yang tidak masuk kualifikasi ini. Dia tidak diciptakan dari tanah, dia tidak diciptakan dari rusuk, dia tidak diciptakan dari benihnya Adam. Itu adalah Isa Al-Masih. Sebenarnya hakikat dia tidak bisa disebut sebagai manusia. Hakikatnya. Tapi secara lahir dia berwujud sebagai manusia. Wah, ini menarik ya. Makanya ketika Isa Al-Masih bicara tentang kepada orang Yahudi, bicara tentang masa lalunya, dia berkata ya, Abraham sudah melihat hariku, katanya. Dan Abraham bersuka cita. Lalu orang Yahudi bertanya kepada dia, umurmu belum 40, kamu bilang Abraham sudah melihat kamu, katanya. Bagaimana mungkin? Karena orang-orang Yahudi, ya, orang Yahudi tidak masuk akal. Tapi kita tahu bahwa Abraham berjumpa dengan seorang raja damai ya, yang bernama adalah Melkisedek, ya, yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang tidak berayah dan tidak beribu, ya. Melkisedek, ya, seorang raja, dan Abraham bersuka cita. Bahkan dalam Alkitab diceritakan bahwa Abraham waktu Melkisedek mempersembahkan anggur dan roti, menggambarkan tentang tubuh dan darah Kristus, ya, Abraham kemudian mempersembahkan 1/10 dari apa yang dia punya. Itu jauh sebelum hukum Taurat ada, jauh sebelum kitab Zabur ada, jauh sebelum Injil ada, jauh sebelum kitab-kitab lain ada. Nah, ini menariknya. Buka lagi tentang hak dosa. Beberapa kali di dalam Arab dosa yang utama ka'ah, ya, itu di bahasa Ibrani khatat, artinya melampaui batas, atau melampaui batas. Siapa yang pertama khatat, melampaui batasnya? Bukan manusia. Yang pertama melampaui batasnya adalah Azazil. Ya, ini dibuka lagi oleh Roh Kudus. Siapa itu Azazil? Ya, Azazil adalah Said al-Malaikat. Banyak lagi hadis-hadis menyebutkan. Ya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Azazil adalah penghulu para malaikat. Sebelum dia diusir dapat ablasa min rahman, melampaui batas dan kehilangan rahmat. Dari kata ablasa itu muncul kata iblis. Ya. Ini menarik ya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menciptakan iblis. Ya. Tidak pernah. Allah tidak pernah menciptakan keburukan, kejahatan, tidak pernah. Tidak berasal dari Allah. Ya. Allah adalah segala yang baik. Ya. Dia tidak pernah menciptakan dosa. Ya.
Dosa adalah konsekuensi dari pelanggaran manusia terhadap firman Allah. Jadi dosa dalam bahasa Arab kata. Dalam bahasa lain dosa adalah jarmu, ya, artinya apa? Memutus. Ya. Tapi jarmun juga punya makna sebagai kedagingan. Artinya apa? Kedagingan kita cenderung membawa kita kepada dosa dan cenderung untuk membuat kita memutuskan diri dari Allah. Dalam kitab Perjanjian Lama ditulis, sungguh tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu, tapi dosamulah yang memisahkan kamu dari Allah. Dosa itu memisah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita berpisah dari hakikat kita. Kita berpisah dari fitrah kita. Kita terpisah dari Allah. Ya. Yang tadinya kita bisa bertatap muka Allah, menjadi kemudian kita tidak bisa melihat lagi. Oleh karenanya kalau dalam surat Thaha disebutkan, dalam surat Al-Hijr, Adam berkata bahwa Allah kemudian mengeluarkan Adam, ya, durhakalah Adam kepada Allah dan sesatlah dia. Ayatnya bilang begitu. Dibukakan juga bahwa sejak itu Adam dikumpulkan dalam keadaan buta. Buta secara fisik? Bukan. Buta secara jasmani? Ya. Bukan. Ya. Tapi buta secara rohani. Sejak saat itu, dosa menutupi hidup kita dan kita tidak mau lagi melihat kemuliaan Allah. Oleh karenanya ketika Musa bertanya kepada Ya Allah, aku ingin memandang wajahmu. Musa, kemudian Allah berkata kepada Musa, pandanglah matahari. Tidak lama kemudian Musa pingsan. Lalu Musa berkata lagi kepada Allah, ya, tidak mampu, saya pingsan ya Allah. Ya. Allah berfirman kepada Musa, itulah Musa, memandang makhlukku saja kamu tidak sanggup, apalagi memandang aku. Sejak saat itu manusia buta dari kemuliaan Allah. Tidak mampu lagi melihat nur, cahaya terang. Kenapa? Karena manusia dikeluarkan oleh iblis. Ya, ada ayatnya lagi dalam Al-Baqarah, ya, bahwa iblis mengeluarkan kita minur illa zulumat. Sementara Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Janji Allah bahwa Allah yang akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terang, ya. Sementara taghut, ya, minan nur zulumat, ya. Si iblis itulah yang mengeluarkan kita dari terang kepada kematian. Ini dibuka oleh 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 Roh Kudus, saya percaya. Tapi bagaimana manusia diselamatkan? Semua bercerita. Dalam surat Ad-Dukhan dikatakan bahwa seorang karib tidak bisa menyelamatkan karibnya sedikit pun, ya. Dalam surat An-Najm disebutkan orang berdosa tidak bisa memikul dosa orang lain, ya. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Dibukakan oleh Adam ketika jatuh ke dalam dosa. Adam juga bilang yang sama. Adam meminta ampun kepada Allah. Minta rahmat dari Allah. Tapi kita buka dalam surat Maryam, siapa rahmat Allah? Jelas ditulis rahmat Allah dari Isa al-Masih. Ini pergumulan perdebatan selama 11 bulan yang saya alami. Itu sebuah benturan rohani, ya. Bagaimana mungkin sesuatu yang saya yakini selama bertahun-tahun sejak saya kecil, ya, kemudian ternyata tidak seperti yang sebenarnya. Sebuah benturan hebat terjadi dalam diri saya. Dari keluarga ibu saya adalah ibu saya adalah anak dari Ilyas Jambek dan saya sendiri cucu dari Ilyas Jambek. Beliau adalah penerjemah Al-Quran untuk Angkatan Darat. Dan kita masih ada kitab-kitabnya, kita masih ada buku-bukunya, ya, dari bapak, ya, dari bapak kami garis keturunan dari nasab yang lain juga, ya. Jadi
sebuah pergumulan besar ya. Lalu orang mulai bertanya, kalau begitu mudah sekali berkatakan bahwa Isa Al-Masih adalah rahmat. Apa rahmat Allah? Ya, Al-Quran bilang begitu. Ya. Tapi hujan juga rahmat. Pertanyaannya saya adalah, apakah hujan bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Ya. Kenapa Isa Al-Masih adalah rahmat? Lebih jelas lagi dikatakan, ayat linnas rahmatan minna. Ya. Tanda bagi seluruh manusia dan rahmat dari kami, kata Allah. Imam Syafi'i ya, mengatakan bahwa rahmat adalah kasih sayang. Ya. Rahmat adalah kasih sayangnya Allah. Tiap hari kita berdoa, membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Ya. Di situ dibuka Isa Al-Masih adalah rahmatan lil alamin fid dunya wal akhir. Tapi itu belum juga membuat saya percaya, walaupun bergetar sudah hati saya. Kembali uh, uh, menyangkal begitu kuat sampai saya mengalami lagi perjumpaan yang kesekian kalinya, dan tapi itu pun saya masih, sehingga sampai ada masa ketika saya tidak mau lagi membaca ya, tidak mau lagi membaca kitab suci ya. Kenapa? Karena semakin saya baca, semakin dibuka tentang hakikat Isa Al-Masih. Terutama al-makhluk. Apa itu al-makhluk? Ya. Ada ayat di Al-Quran ya. Yubashiruki bikalimati bin husmuhu masihu Isa bin Maryam wajihan fi dunia wal akhir wa minal muqarrabin. Ya. Jelas disebutkan bahwa Isa Al-Masih adalah firman, kalam Allah ya. Bikalimati, kalimatullah. Ya. Nah, menarik ya ketika kita mengerti hakikat dari kalam Allah. Ya. Kalam Allah ya. Kalam Allah adalah ghair al-makhluk. Apa itu ghair al-makhluk? Yang bukan makhluk. Yang tidak pernah Allah ciptakan. Allah tidak pernah menciptakan rohnya dan firmannya. Ada dua hal yang selalu bersama-sama dengan Allah dan ada di dalam Allah. Seandainya semuanya ini punah, malaikat semua mati, langit semua runtuh, semua makhluk binasa. Yang tertinggal hanya Allah. Dan di dalam Allah ada roh Allah dan firman dan kalam Allah. Maka kalam Allah dan roh Allah adalah ghair al-makhluk. Roh Allah adalah roh kudus, roh yang suci. Ya, Subhanal Malikul Kudus, Subhanal Malikul Kudus. Dan dialah Raja yang Maha Kudus. Ya. Di dalam Allah, rohnya dan firmannya. Tiga di dalam satu. Ini hakikat yang luar biasa lagi. Ya. Karena Isa Al-Masih adalah al-makhluk, yang bukan makhluk, tapi berwujud sebagai manusia. Jadi adalah firman Allah, kalam yang nuzul menjadi manusia dan dia di antara kita. Makanya saya sampai pada kesimpulan bahwa Allah tidak pernah menurunkan kitab Injil kepada Isa Al-Masih. Tidak pernah. Jadi kalau ada yang berkata bahwa Allah menurunkan kitab Injil kepada Isa Al-Masih, itu salah. Karena Isa Al-Masih adalah Injil, kabar baik, ya, basyar, mubasyirin itu sendiri, ya. Dia adalah pemberi kabar baik itu sendiri, ya. Kabar baik itu adalah dirinya sendiri, ya. Dia adalah Injil yang turun menjadi manusia dan dia di antara kita yang sudah kita lihat. Kalau kita zaman Isa dulu, kita bisa melihat, ya, yang zatiyah sifatnya bisa kita lihat, bisa kita raba, ya, yang secara fi'liyah nisbahnya Allah, ya, bisa kita dengar, ya. Dan itu adalah Isa Al-Masih, baik secara fi'liyah maupun secara zatiyah. Kita bisa lihat, kita bisa raba, dan kita bisa dengar. Semua perkara adalah Injil. Oleh karena itu, ya, di masa Isa Al-Masih belum ada kitab Injil. Baru kemudian setelah dia mati, disalibkan, dan bangkit naik ke langit,
murid-murid menuliskan apa yang disampaikannya itu ya menjadi kitab Injil. Semua yang disampaikan Isa Al-Masih itu kemudian dibukukan, itulah kitab Injil. Bukan Injil itu diturunkan kepada Isa Al-Masih. Salah. Isa Al-Masih adalah Injil yang hidup, the living gospel, the living Injil, ya. Dia adalah alam al-hayat, firman yang hidup yang menjadi manusia. Itu yang membuatnya berbeda. Ya, sampai di titik itu kemudian ya, bagaimana ya dia dikatakan sebagai rahmat Allah, kasih sayangnya Allah. Ya. Allah mengasihi kita semua, jauh kita mengasihi Allah. Ya. Hablum minallah adalah bagaimana Allah mencintai, mengasihi manusia. Bukan bagaimana kita. Tapi kemudian, karena Allah lebih dulu mengasihi, makanya kita kemudian harus mengasihi Allah. Ya. Apa manifest hablum minallah? Tuhibbur rabbul haq wa min kulli qalbuka. Bagaimana kita mengasihi Allah, mencintai Allah dengan segenap hati kita. Ya. Wa min kulli nafsika. Kita mencintai Allah, mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita, nafas kita. Wa min kulli fikrika. Kita mengasihi Allah dengan segenap akal budi pikiran kita. Wa min kulli waqwatika. Kita mengasihi Allah ya, dengan segenap kekuatan kita. Dalam Al-Quran disebut ya, kalau kamu mengasihi benar-benar mengasihi Allah dan beramal soleh, niscaya Allah akan memberikan keselamatan. Ya. Dalam sebuah cerita para sufi di Baghdad, Junaid al-Baghdadi, ya, dia menceritakan bagaimana kita mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah dengan segenap hatinya, ketika berdiam saja dia berdiam di dalam Allah. Dan ketika dia bercakap-cakap, udah bukan lagi apa yang dikehendakinya, melainkan semata-mata karena apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini adalah sebuah makrifat, pengenalan yang utuh, ya, sehingga kita bisa tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita. Inilah sebuah makrifat, pencarian hakiki. Ya. Kita belajar syariat, ya. Syariat kita belajar untuk menjalankan hukum-hukum. Tapi banyak orang menjalankan syariat tidak mengerti hakikat, ya. Tidak mengerti kenapa dia rukuk, kenapa dia sujud, ya. Kenapa dia ibid, jadi ibadah, kenapa? Karena tidak mengerti. Tapi secara hakikat kita harus mengetahui bahkan kenapa kita diciptakan. Wah, ini yang dicari rahasia. Ketika kita mengerti hakikat kita, tidak hanya sebagai manusia, tapi mengerti kenapa kita mengerjakan sesuatu semata-mata karena Allah. Ya. Kita mengerti dan kita mendengar apa yang Allah mau. Maka kita sudah mencapai yang tertinggi, yaitu ma'rifatullah, pengenalan akan Allah. Ya. Dalam kitab Taurat dikatakan, janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Janganlah orang pandai bermegah karena kepandaiannya. Kalau kamu mau bermegah, bermegahlah karena ma'rifat Allah. Pengenalan dengan Allah. Inilah yang dicari, ya, hakikatnya. Mengenal Allah yang sebenarnya. Siapa manifestnya Allah dalam hidup kita? Tidak ada yang lain semata-mata Isa Al-Masih. Jadi ini semua pergumulan-pergumulan yang Allah bukakan, Roh Kudus bukakan kepada saya. Ya. Bahwa kita harus naik sampai ke level bukan naik ke gunung tertinggi untuk mencari Tuhan, buat mencari Allah, bukan. Kita nggak akan mampu, tapi Allah yang mampu turun mencari kita jadi manusia. Yang harus kita naik adalah ke level tertinggi pengenalan akan Allah, yaitu apa? Ma'rifatullah. Awluddin ma'rifatullah. Ma'rifatullah, ma'rifatul insan. Kalau kita mau mengerti hakikat beragama, mengenal Allah. Tapi mengenal Allah, artinya kita mengenal diri kita.
Allah bukakan semua. Sampai hari ini inilah yang saya ajarkan. Inilah yang saya bagi. Inilah yang saya ceritakan dalam bentuk-bentuk pengajaran. Karena ini semua inilah yang dibukakan Allah, yang dibukakan oleh Roh Kudus ya. Bagaimana orang, bagaimana firman ya, firman Allah turun menjadi manusia. Dan bagaimana itu kemudian firman itu yang kudus itu, yang tidak bercacat itu, harus menanggung dosa-dosa kita. Sehingga dia harus mati. Tapi dia juga harus bangkit untuk mengalahkan maut. Upah dosa adalah maut. Dosanya itu dihapuskan, maut dikalahkan. Itulah dia, Isa Al-Masih. Hanya dengan cara seperti itu, manusia bisa diselamatkan. Kalau dulu yang disyariatkan, yang menjadi contoh di manusia adalah mempersembahkan korban untuk menghapus dosa. Ya. Tapi dijelaskan dalam surat Al-Hajj bahwa darah dan daging hewan-hewan itu tidak pernah mencapai keridhaan Allah. Ya. Sehingga tidak dimansuh, sudah dibatalkan. Sehingga karena tidak ada faedahnya. Ya. Itu hanya menjadi tradisi pada akhirnya untuk memberikan gambaran tentang korban yang sebenarnya. Ya. Siapa korban yang sebenarnya? Seperti ketika Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya yang tunggal, ya. Lalu kemudian itu digantikan ya dengan kurban yang azim, ya. Kurban yang azim, ya. Yaitu adalah bahwa Allah sendiri yang akan menggantikan kurban yang azim tadi. Dan bagi kita, kurban yang azim tadi adalah Isa Al-Masih. Apa? Karena Al-Masih adalah anak domba Paskah yang harus disembelih ya, agar dihapus dosa-dosanya. Aduh. Ini adalah rahasia ilahi. Bapak Ibu semua, tidak ada satupun manusia bisa hapus dosa manusia lainnya. Apalagi kambing, onta, ataupun hewan-hewan ternak lainnya. Kalau begitu siapa yang mampu menghapus dosa kita? Hanya satu aja yang bisa menghapus dosa kita, yaitu Allah sendiri. Bagaimana caranya Allah menghapus dosa kita? Allah harus manifest, nuzul menjadi manusia. Dan dia harus menggantikan kita dan menghapus dosa-dosa kita. Hanya dengan cara seperti itu. Tidak ada cara yang lain lagi. Karena manusia sudah tidak punya cara untuk kembali kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 81 diceritakan. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, mereka diliputi oleh dosanya dan kekal dalam neraka. Pertobatan hanya bisa terjadi saat kita hidup di dunia. Tidak bisa saat kita mati. Ya, syafaat hanya bisa terjadi ketika kita hidup. Dan apa? Keselamatan itu keterima hanya dengan satu. Yang pertama ya, adalah iman percaya kepada Isa Al-Masih. Mungkin itu dari saya. Puji Tuhan, sebuah kesaksian iman yang sangat memberkati. Dan sungguh saudara, kesaksian ini sebenarnya cukup panjang. Dan ini adalah bagian yang pertama. Nanti kita akan saksikan lagi bagian kedua. Dan kita melihat bagaimana akhirnya saudara Arif Mirjaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tuhan memberkati kita, teruslah percaya, teruslah berdoa, teruslah berjuang di dalam iman, dan tidak pernah putus asa, sebab Tuhan mendengar doa-doa orang-orang benar yang dengan yakin didoakan. Karena doa yang demikian sangat besar kuasanya. Saudara, Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Amin.